Baik, selamat pagi semuanya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayura Istri Mengotami dengan NIM 1045 bersama rekan-rekan saya. Ikomang Aryana dengan NIM 1003, Kadek Heni Kristiani dengan NIM 1052, serta Igusti Bagus Palguna dengan NIM 1115. Kami dari kelas 2C Prodi S1 Akuntansi. Dalam rangka memenuhi tugas praktikum pengantar akuntansi, di sini kami akan mempresentasikan mengenai laporan keuangan dalam aplikasi Sika. Dalam laporan keuangan ini akan dijelaskan mengenai laporan laba rugi, laporan neraca dan cash flow, perkembangan dari laba rugi, serta perkembangan dari neraca. Baik, mengenai laporan laba rugi sendiri akan dijelaskan oleh saya. Laporan laba rugi adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban suatu perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba bersih. Fungsi dari laporan laba rugi itu sendiri yang pertama, untuk dijadikan laporan keuangan, yang kedua, untuk mengetahui perkembangan dalam suatu perusahaan, serta untuk mengatur langkah kebijakan atasan dalam mengambil suatu keputusan mengenai keuangan. Berikut ada jenis dan contoh laporan laba rugi. Jenis dan contoh laporan laba rugi terbagi dalam dua. Yang pertama, laporan laba rugi single step, serta laporan laba rugi multi-step. Pernyataan mengenai laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Format ini kurang bermanfaat bagi pengguna eksternal, karena mereka tidak dapat menghitung rasio efisiensi dan profitabilitas dengan lingkup data yang terbatas. Selanjutnya, pernyataan mengenai multi-step atau multi-langkah memisahkan akun biaya ke dalam akun yang lain yang lebih relevan dan dapat digunakan berdasarkan fungsinya. Beban pokok penjualan, biaya operasional, dan non-operasional dipisahkan dan digunakan untuk menghitung laba kotor, laba operasional, dan laba bersih. Berikut mengenai laporan keuangan atau laporan laba rugi bulan November dalam aplikasi Sika. Setelah saya analisis laporan laba rugi bulan November secara lebih singkat, berikut tampilannya. Berdasarkan laporan laba rugi dalam aplikasi Sika, pendapatan jasa yang diterima dengan nominal 57 juta, pendapatan bunga di BCA dengan nominal 20.000, pendapatan bunga di Bank BNI 30.000, pendapatan lainnya 0 rupiah. Total pendapatan yang diterima yaitu 57.050.000 rupiah. Dan total beban yang telah diakumulasikan sebesar 16.060.000 rupiah. Sehingga laba bersih yang diterima yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban, sehingga menghasilkan nominal 40.990.000 rupiah. Itu merupakan laba bersih sebelum pajak. Pajak penghasilan dengan tarif 0,5% dari laba bersih yaitu 204.950.000 rupiah. Sehingga laba bersih yang diterima setelah pajak yaitu laba bersih awal dikurangi dengan pajak. Sehingga total yang diterima yaitu 40.785.50 rupiah. Sehingga analisis laporan laba rugi bulan November yaitu laba bersih setelah pajak yang dapat kita terima yaitu 40.785. Berikut merupakan laporan laba rugi bulan Desember. Setelah saya analisis laporan laba rugi bulan Desember secara lebih singkat, berikut tampilannya. Pendapatan jasa yang diterima yaitu dengan nominal 40.500.000 rupiah, pendapatan bunga di Bank BCA 35.000, pendapatan bunga di Bank BNI 30.000, pendapatan lainnya yaitu 0, sehingga total pendapatan yang diterima yaitu 40.565.000 rupiah.
Dan total beban yang telah diakumulasikan yaitu sebesar Rp18.799.983.000. Sehingga laba bersih yang diterima yaitu total pendapatan dikurangi dengan total beban menghasilkan nominal Rp21.765.17.000. Dengan pengurangan pajak dengan tarif 0,5% dari hasil laba bersih yang pertama yaitu Rp108.825.900. Sehingga laba bersih yang diterima setelah pajak pada bulan Desember yaitu Rp21.656.191.92.000. Sehingga analisis laporan laba rugi bulan Desember yang dapat diterima yaitu sekitar 21 juta. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laporan keuangan neraca untuk perusahaan salon cantik. Jadi, secara umum, laporan keuangan neraca ini merupakan sebuah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Fungsi dari neraca ini adalah untuk menentukan posisi aset atau kekayaan perusahaan di satu sisi dan kewajiban atau utang serta modal di satu sisi yang lain. Tentu saja, di sini sudah terdapat neraca bulan November untuk perusahaan salon cantik. Jadi, pada neraca ini terdapat aset dan juga liabilitas atau kewajiban. Nah, jadi untuk analisisnya itu seperti ini. Jadi, tabel di samping ini merupakan ringkasan atau sekumpulan dari data-data yang telah kami kelompokkan berdasarkan data-data neraca bulan November yang terdapat di software atau aplikasi Sika. Nah, data menunjukkan bahwa jumlah aset dan juga jumlah liabilitas adalah sama, yaitu sebesar Rp1.336.550.000, sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca pada bulan November yaitu balance. Kemudian saya lanjutkan ke neraca bulan Desember. Seperti yang tadi, bisa dilihat ada aset dan liabilitas, kewajiban. Nah, untuk analisisnya itu seperti ini. Data menunjukkan bahwa jumlah aset dan jumlah liabilitas itu sama, yaitu sebesar Rp990.888.351, sehingga dapat disimpulkan bahwa neraca pada bulan Desember yaitu balance. Oke, lanjutkan ke laporan keuangan arus kas. Laporan keuangan arus kas ini merupakan suatu ikhtisar kas dan pembayaran kas selama periode waktu tertentu, di mana laporan arus kas ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada aktivitas operasi, yang kedua ada aktivitas investasi, dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan. Nah, jadi di sini sudah terdapat laporan keuangan arus kas periode November perusahaan salon cantik. Nah, jadi di laporan ini seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat 3 aktivitas. Yang pertama itu adalah aktivitas operasi yang sejumlah Rp20.826.684. Yang kedua ada aktivitas investasi dengan jumlah atau nominal negatif min Rp52.500.000. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan dengan jumlah yaitu Rp569.646.667. Nah, itu tadi untuk laporan arus kas periode November. Kan ke laporan arus kas periode Desember. Nah, jadi seperti yang dikatakan sebelumnya, jadi di laporan arus kas itu terdiri dari 3 aktivitas sama. Jadi untuk periode November dan Desember ini, untuk laporan arus kas itu adalah sama, yaitu dari aktivitas operasi dengan jumlah Rp20.826.684. Kemudian untuk aktivitas investasi dengan jumlah min Rp52.500.000. Dan yang terakhir ada aktivitas pendanaan dengan jumlah Rp566.646.667. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai analisis laporan keuangan perusahaan salon cantik. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai analisis. Analisis dalam konteks ini merupakan penggambaran bagaimana maksud dari laporan keuangan tersebut yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan perusahaan yang nantinya dijadikan acuan dalam peningkatan operasional perusahaan dan sebagai pengambilan keputusan untuk menentukan langkah apa yang akan dilakukan setelahnya. Jadi, dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaannya, apakah ada peningkatan atau penurunan. Di dalam analisis ini ada dua pembahasan. Yang pertama yaitu analisis usaha salon cantik dilihat dari laba rugi. Yang kedua, analisis usaha salon cantik dilihat dari neraca. Untuk yang pertama yaitu analisis usaha salon cantik dilihat dari laba rugi. Nah, di sini saya sudah merangkum laporan laba rugi bulan November dan bulan Desember. Di dalam laporan laba rugi ini terdapat dua akun. Yang pertama ada pendapatan, yang kedua ada beban. Untuk pendapatan, di bulan November memperoleh pendapatan sebesar 57.050.000, sedangkan di bulan Desember itu sebesar 40.565.000. Bisa kita lihat bahwa bulan November itu pendapatannya lebih besar daripada di bulan Desember. Maka pendapatannya itu mengalami penurunan sebesar 16.485.000. Maka persentasenya itu mengalami penurunan sebesar 28,9%. Lanjut ke beban. Di bulan November bebannya sebesar 16.060.000, sedangkan di bulan Desember sebesar 18.799.983. Bisa kita lihat bahwa bebannya itu lebih besar di bulan Desember daripada di bulan November, maka bebannya itu mengalami peningkatan sebesar 2.739.983, maka persentasenya ini mengalami peningkatan sebesar 17%. Lanjut ke laba rugi sebelum pajak. Laba rugi sebelum pajak ini diperoleh dari hasil pengurangan antara pendapatan dan beban. Untuk bulan November itu laba rugi sebelum pajaknya itu 40.990.000, sedangkan di bulan Desember itu sebesar 21.765.017. Bisa kita lihat bahwa laba rugi sebelum pajaknya itu lebih besar di bulan November daripada di bulan Desember. Maka laba rugi sebelum pajak itu mengalami penurunan sebesar 19.224.983. Lanjut ke pajak penghasilan. Setiap perusahaan pasti diwajibkan untuk membayar pajak penghasilan. Di sini pajak penghasilannya itu sebesar 0,5%. Di bulan November, pajak penghasilannya 204.950, sedangkan di bulan Desember itu sebesar 108.825. Jika kita selisihkan itu menjadi 96.125. Jadi, di sini pajak penghasilannya tuh dari bulan November ke bulan Desember itu mengalami penurunan sebesar 96.125. Jadi persentasenya itu mengalami penurunan sebesar 46,9%. Untuk laba rugi setelah pajak itu diperoleh dari hasil pengurangan laba rugi sebelum pajak dan pajak penghasilan. Maka di bulan November laba rugi setelah pajaknya itu menghasilkan 40.785.050, sedangkan di bulan Desember 21.656.191. Maka di sini terlihat bahwa bulan November ke bulan Desember itu mengalami penurunan laba rugi setelah pajak yaitu sebesar 19.128.859. Baik, untuk selanjutnya yaitu membahas mengenai perkembangan perusahaan salon cantik ini apakah ada peningkatan atau penurunan. Bisa kita sebutkan bahwa pendapat ini merupakan penerimaan sedangkan beban ini merupakan pengeluaran. Di bulan November penerimaannya itu lebih besar daripada di bulan Desember, sedangkan di pengeluaran itu lebih sedikit di bulan November daripada di bulan Desember. Jadi laba rugi sebelum pajaknya ini lebih besar di bulan November daripada di bulan Desember. Kenapa seperti itu? Karena di sini penerimaan yang diterima di bulan November itu lebih besar, sedangkan pengeluarannya itu lebih sedikit, jadi pengurangannya itu lebih sedikit, maka labanya yang dihasilkan tuh lebih banyak. Sedangkan di bulan Desember itu penerimaannya sudah sedikit dan bebannya juga lebih besar, jadi pengurangannya itu lebih besar, jadi di laba rugi ini menghasilkan lebih sedikit daripada di bulan November. Jadi untuk kesimpulannya itu di bulan November ke bulan Desember dari usaha salon cantik ini bahwa perkembangan usaha salon cantik ini mengalami penurunan. Yang bisa kita lihat bahwa di bulan Desember itu mengalami penurunan di pendapatan dan bebannya itu lebih besar seperti itu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan perusahaan jasa salon cantik di bulan November dan juga Desember dari neraca. Adapun saya akan memaparkan sedikit tentang neraca yang ada di bulan November dan juga Desember. Aset
pada bulan November yang dari aset lancar dan juga aset tetap totalnya sebesar 1.036.550.000. Sedangkan liabilitas pada bulan November totalnya sebesar 1.036.550.000. Sedangkan di bulan Desember aset totalnya 990.888.351 dan liabilitasnya sebesar 990.888.351.000. Tapi menurut data-data yang di atas, jika kita menganalisis lebih dalam, maka akan muncul selisih-selisih yang nantinya kita akan bahas untuk mengetahui keadaan perusahaan. Pada bulan November total asetnya yaitu tadi sebesar 1.036.550.000 mengalami penurunan sebesar 45.668.649. Karena pada bulan Desember total aset yang dimiliki hanya 990.881.391. Adapun jika kita presentasikan penurunan tadi, maka persentase penurunan sebesar negatif 4,4%. Di liabilitas pada bulan November total liabilitas yang dimiliki perusahaan sebesar 1.036.550.000. Sedangkan di bulan Desember 978.881.351. Selisih yang ada di antara kedua bulan tersebut sebesar 50.668.629. Adapun jika kita presentasikan, maka total persentasenya adalah negatif 5,56%. Sedangkan di ekuitas pada bulan November sebesar 0, sedangkan Desember 12 juta. Ada peningkatan sebesar 12 juta atau jika dipresentasikan, maka peningkatan terjadi sebesar 1%. Itu diagram batang yang dibuat berdasarkan data-data dari neraca tersebut. Yang biru merupakan di bulan November, yang kuning di Desember, sedangkan yang abu merupakan selisih di antara kedua bulan tersebut. Berdasarkan data-data yang tadi sudah dipaparkan, maka menurut saya keadaan perusahaan masih dalam keadaan baik. Mengapa? Karena meskipun perusahaan mengalami penurunan total aset dan juga liabilitas, namun total aset lebih besar daripada liabilitas. Ini artinya hutang-hutang yang dimiliki oleh perusahaan masih mampu ditutupi dengan aset-aset yang dimilikinya. Adapun pada bulan Desember terjadi peningkatan sebesar 1% atau 12 juta dari sektor ekuitas. Ini artinya ada kas bersih yang didapat dari hasil usaha, menunjukkan bahwa perusahaan masih dalam keadaan baik dan berjalan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Jadi kesimpulan yang kami tarik dari beberapa paparan-paparan yang telah kami sampaikan sebelumnya, yaitu tahap akhir dari kegiatan akuntansi adalah membuat laporan keuangan. Laporan keuangan dapat digunakan oleh internal perusahaan maupun pihak eksternal yang memiliki kepentingan. Tujuan dibuat laporan keuangan adalah agar pihak perusahaan mengetahui bagaimana perkembangan perusahaan yang dijalankan. Oleh karena itu, dari laporan keuangan ini pihak perusahaan dapat menganalisis dan menggambarkan kinerja perusahaan dan nantinya digunakan sebagai pengambilan keputusan oleh pemilik perusahaan. Jadi berdasarkan kasus perusahaan jasa salon cantik dapat diketahui bahwa laporan keuangan bulan November dan bulan Desember setelah dianalisis bahwa perusahaan jasa salon cantik dari bulan November ke bulan Desember mengalami penurunan dilihat dari laba bersih yang diterima perusahaan. Hal itu disebabkan karena pendapatan pada bulan Desember yang diterima lebih sedikit daripada bulan November. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mewakili kelompok saya untuk minta maaf. Sekian dan terima kasih.